Bab 631. Orang yang tidak tahu malu. Mengaum, mengaum. Dengan suara auman binatang itu, dua monster besar di pintu masuk gua bergegas ke arahnya satu demi satu. Kalau tidak ada kecelakaan, Nancy Ji akan tercabik-cabik di tempat. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi melesat dari kejauhan, dan setelah diamati lebih dekat, itu adalah tombak perang. Puff, puff. Darah memercik seketika, kedua ujungnya bergegas menuju monster yang menerkam Nancy Ji, dan dipaku ke dinding batu. Melihat ini, Nancy Ji buru-buru menoleh ke arah sana. Dia melihat sosok dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya lurus dan tegap, langkahnya mantap dan kuat. Dia mengenakan topeng hantu, rambut hitamnya berkibar tanpa angin, dan itu terlihat sangat mempesona di malam yang gelap. Dia masih hidup, Nancy Ji bergumam, matanya yang indah penuh kejutan. Lautan diafragma secara bertahap dilarang, dan kekuatan tempurnya kurang dari 50%. Apakah dia membunuh Faro Zhao? Malam ini bisa dengan senang hati makan daging rebus. Harley Ye mencabut tombak perang Raja Penyihir dengan tangannya. Setelah itu, dia menyingsingkan lengan bajunya dan meraih dua monster yang mati itu. Dia bekerja dengan sangat cekatan, kemudian api unggun dinyalakan, bejana ilahi Daluo diletakkan di atas api unggun. "Kenapa kamu menyelamatkanku?" Melihat Harley Ye sibuk, Nancy Ji mau tidak mau mengerucutkan bibirnya. "Karena kamu cantik," jawab Harley Ye santai sambil melemparkan tanaman obat ke tripod. Karena aku cantik." Mendengar jawaban Harley Ye, ekspresi Nancy Ji menjadi sedikit aneh. "Baiklah, karena kamu berharga." Harley Ye mengangkat telinganya, dan sambil menuangkan cairan spiritual ke dalam kuali, dia tertawa keras. "Berharga." Tubuh Xuanling, Putri Suci Sekte Zeng Yang, Ketua Aula Cabang ke-9, Instruktur masa depan Sekte Zeng Yang, ambil saja satu identitas apapun untuk dijual, semuanya berharga. Harley Ye menyeringai. "Kamu." Ekspresi Nancy Ji tiba-tiba berubah dari heran menjadi luar biasa. Di seluruh dinasti Dacu, dia khawatir hanya pemuda di depannya yang berani mengatakan ini, dan dia mengatakannya dengan lugas. Dia memang sangat berharga. "Aku heran, bagaimana cara mencabut larangan Dao Gaib tidak berbahaya dan jaring besar dunia?" Di sini, Harley Ye bertanya dengan sengaja atau tidak. Jelas, dia tidak memperhatikan ekspresi indah Nancy Ji. "Tunggu." Nancy Ji memeluk lututnya dengan kedua tangan dan berbisik, "Dengan kekuatan tempurmu dan aku, dibutuhkan setidaknya 7 hari untuk membuka larangan. Itu tergantung pada kekuatan tempur. Kekuatan tempur kita lebih rendah daripada kekuatan tempur leluhur Sekte King Yun, jadi tunggu saja." Metode larangan ini sangat bagus. Harley Ye menyentuh dagunya. "Jika aku mempelajari ini, aku tidak akan terkalahkan di dunia." Tidak sesederhana itu. Nancy Ji menyisir rambutnya dan melanjutkan, "Meskipun kedua metode rahasia ini menakutkan, mereka bukannya tidak bisa dihancurkan. Bagi orang yang kekuatan tempur lebih tinggi daripada master leluhur Sekte King Yun, itu pada dasarnya tidak efektif. Untuk master yang kekuatan pertempuran lebih rendah dari leluhur Sekte King Yun, jika tidak diincar khusus, juga tidak akan terkena. Masalahnya adalah kita sudah terkena." Harley Ye menggelengkan kepalanya dan melirik lautan diafragmanya. Sebuah topeng yang dibentuk oleh kekuatan misterius secara bertahap membungkus lautan diafragmanya. Abjad kuno yang aneh itu beredar. Lautan diafragmanya telah diblokir sebanyak 70%, dan kekuatan tempurnya saat ini lumayan untuk bisa aktif 30%. Dibandingkan dengan dia, lautan diafragma Nancy Ji telah dilarang sebanyak mungkin. Sekarang dia masih terluka, dan gerakannya menjadi masalah, tidak berbeda dengan manusia awam, bahkan lebih buruk dari manusia awam. Bang! Dentang! Gemerincing!
Segera, suara dentang dan dentang terdengar satu demi satu. Harley Ye sudah berjongkok di tanah, mengeluarkan satu persatu tas penyimpanan, dan menumpahkan semua harta di dalamnya. Benar-benar ada segalanya, senjata spiritual, pil spiritual, cairan spiritual, rumput spiritual. Yang ini bagus, manik-manik spiritual ini juga bagus, mengkilat, pedang pembunuh ini, yah, seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus ketika aku kembali. Harley Ye seperti toko kelontong, satu persatu memilah dan identifikasi. Di sini, melihat Harley Ye terus mengeluarkan tas penyimpanan, ekspresi Nancy Ji menjadi sedikit lebih seru. Dia menghitung tas penyimpanan yang dikeluarkan Harley Ye. Setidaknya ada beberapa ribu tas penyimpanan. Ini hanya yang dia keluarkan. Ditambah apa yang tidak dia keluarkan, entah berapa banyak miliknya. Dia yang cuek saja bisa terkejut. Entah kapan, Harley Ye memasukkan banyak harta ke dalam tas penyimpanan, lalu memasukkannya ke dalam saku. Meskipun malam ini berbahaya, panennya masih cukup banyak. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan ketika dia membawanya kembali, dia bisa memfasilitas sebuah pasukan kultivator yang tidak pernah lemah. Setelah menyelesaikan semua ini, Harley Ye pertama-tama melirik tripod, lalu menggosok tangannya dan berjalan menuju Nancy Ji. Melihat ini, Nancy Ji sedikit mengernyit, terutama karena ekspresi di mata Harley Ye, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu jahat. Di sini, Harley Ye berhenti, menggosok tangannya, dan melihat Nancy Ji dari atas ke bawah dengan matanya yang bersinar. Matanya akhirnya tertuju pada tas penyimpanan Nancy Ji, matanya bersinar. Dengan status mulia seperti Nancy Ji, heran jika tidak ada harta di tas penyimpanan. Apa yang kamu lakukan? Melihat Harley Ye seperti ini, Nancy Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jauh lebih dingin. Aku menyelamatkanmu, apakah kamu tidak akan membayarku? Harley Ye menatap Nancy Ji dengan mata bulat. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja harta karun. Harley Ye menyeringai, bagaimana kalau aku mengambilnya sendiri? Dewa pembunuh Harry Qin yang terkenal di dinasti Dacu, juga akan melakukan trik seperti itu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nancy Ji melirik Harley Ye dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu benar-benar tidak mengenalku dengan baik. Aku punya masalah kebiasaan buruk. Demi harta karun, aku benar-benar tidak tahu malu. Itulah kebenarannya. Mendengar kata-kata Harley Ye, naga kuno mistik dari Sekte Zeng yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat hidungnya, aku hanya menyukai orang yang tidak tahu malu. Pergi. Hei, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang serius. Naga kuno mistik menjentikkan upilnya yang dikeluarkan dan terus mengerok lagi. Aku sangat menyarankan kamu untuk membuat bayi bersamanya. Pemandangan indah malam ini sangat bagus. Kamu sangat konyol di tengah malam. Maksudku, tubuh suci zaman purba dan tubuh Xuanling bergabung dan anak-anak yang dilahirkan akan mengambil keuntungan dari kedua garis keturunan. Mereka dilahirkan dengan alami sesuai untuk Dao. Itu adalah garis keturunan yang aneh. Di era prazaman purba, ada orang dengan garis keturunan ini yang mendapatkan Tao dan menjadi seorang kaisar. Dia sangat hebat. Benaran, Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan tidak percaya. Itu pasti benar. Dari 130 kaisar Xuan Huang, orang itu diakui sebagai kaisar agung terkuat, yang dikenal sebagai Kaisar Agung Xuan Yuan dalam sejarah. Xuan Yuan Kaisar Agung, nama kaisar ini terdengar sangat mencolok. Harley Ye mau tidak mau menyentuh dagunya. Walaupun kamu adalah setengah tubuh suci zaman purba, kamu juga memiliki garis keturunan tubuh suci. Di sini, kakek naga berkata lagi, anak yang kamu lahirkan ketika kalian bergabung, jika dia membuktikan Taoisme nanti, pasti anak itu menjadi kaisar dari segala zaman. Mundur selangkah,
bahkan jika dia tidak bisa menjadi Master Kaisar, dia pasti akan menjadi raksasa di domain puluhan ribu surgawi di masa depan. Setelah mengatakan itu, naga kuno mistik menggosok cakar naga dengan penuh semangat. Cepat tundukkan, cepat tundukkan. Persetan, Harley mengutuk di tempat. Memang benar bahwa pembicara tidak memiliki niat untuk mendengarkan. Nancy Ji di sini tampak lebih aneh setelah mendengar kata-kata Harley. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, karena dia merasa bahwa pemuda di depannya tidak hanya tidak bermoral, dan juga sakit jiwa. Tidak tahu apakah ekspresinya akan menjadi lebih menarik jika dia tahu dengan siapa Harley berbicara. Di sini, Harley merasakan perubahan ekspresi Nancy Ji dan tidak bisa menahan batuk kering. Hei, aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan sia-sia, beri aku tas penyimpananmu. Orang ini berkata, benar-benar tangan keparatnya mengambil tas penyimpanan Nancy Ji. Bajingan memang sangat keras kepala. Melihat pemandangan ini, naga kuno mistik itu menghela nafas. Tahukah kamu bahwa orang di depan kamu ini adalah mantan pacar kamu? Kamu benar-benar bisa melakukannya. Jika orang tidak tahu malu, memang benar-benar tidak tahu malu. Nah, aku traktir kamu minum supnya. Sementara naga kuno mistik menghela nafas, Harley sudah membawakan kuah rebusan untuk Nancy Ji, dan dia tidak membawa mangkuk, dia hanya menggunakan baskom besar. Tidak mau minum, Nancy Ji memalingkan wajahnya. Dia telah berlatih Taoisme selama lebih dari 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Jika kamu tidak meminumnya, ya sudah, aku akan meminumnya. Bersambung. Bab 632. Dua sekte melawan satu sekte. Bajingan. Keheningan malam yang gelap dipecahkan oleh teriakan marah ini. Menghadap ke langit dan bumi. Bala bantuan sekte Heng Yue dan sekte Zeng yang membantai dengan kuat ke-9 aula sekte Qing Yun. Namun, apa yang mereka lihat adalah puing-puing. Dunia yang hancur. Dan ada mayat yang tersebar di seluruh pegunungan dan dataran. Sudah terlambat. Ini benar-benar terlambat. Para master sekte Heng Yue dan sekte Zeng yang berteriak dengan marah. Mereka tidak henti-hentinya menuju kemari. Tetapi pada saat mereka tiba, pertempuran sudah berakhir untuk sementara waktu. Seluruh medan perang penuh dengan darah. Mana ada orang bertarung? Bunuh. Segera. Pasukan koalisi markas sekte Heng Yue dan sekte Zeng yang bergabung dalam sekejap. Baik mengendarai pedang terbang, atau mengendarai kereta kuno, atau mengendarai monster spiritual, atau menerbangkan awan dan kabut. Menyerbu markas sekte Qing Yun dengan perkasa. Malam yang sunyi menjadi gelisah lagi. Bang, bang, bang. Tidak butuh waktu lama untuk suara seperti itu bergema di langit dan bumi. Pasukan koalisi sekte Heng Yue dan sekte Zeng yang banyak sekali membanjiri langit dan mengelilingi sekte Qing Yun. Mereka sekarang menyerang dengan keras formasi batasan wilayah pelindung gunung sekte Qing Yun. Dilihat dari kejauhan, sisi langit dan bumi itu diselimuti sinar ilahi. Cahaya pisau, bayangan kepalan tangan, telapak tangan, senjata spiritual, formasi penyerangan, peta formasi penyerangan, menutupi langit dan meruntuhkan langit. Namun serangan mereka, meski ganas, tetap gagal menggoyahkan formasi batasan wilayah pelindung gunung sekte Qing Yun. Cek-cek. Ada seorang kultivator yang datang untuk menonton pertunjukan. Ketika dia melihat pemandangan yang begitu besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah ini pertarungan besar antara dua kelompok?
Master keluarga situ dengan lembut membelai janggutnya. Sudah lama aku tidak melihat gerakan sebesar itu. Aku tidak tahu apakah akan ada pertempuran yang menentukan. Tetapi pertempuran malam ini benar-benar aneh. Master keluarga Sangguan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Untuk menyerang aula cabang, hancurkan dulu formasi teleportasi. Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang bahkan tidak mengerti teori ini. Itu adalah situasi yang baik. Tapi karena bala bantuan dari markas Sekte Qin Yun, mereka pun kewalahan. Siapa bilang bukan? Dalam pertempuran ini, tidak hanya 9 aula Sekte Qin Yun yang lumpuh, tetapi 9 aula cabang Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang juga lumpuh. Ketiganya terluka. Ketiga pihak terluka. Tapi menurutku, kerugian Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang lebih besar. Seseorang merenung. Untuk menunggu bala bantuan. 9 aula cabang Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang menyerang sudah dibantai hingga hampir habis. Omong kosongnya adalah mereka tidak bertahan sampai bala bantuan tiba. Ini berantakan. Serang. Jika tidak menghancurkan Sekte Qin Yun, tidak perlu kembali. Di aula Sekte Han Yue, Zendi Yi masih mengaum seperti anjing gila. Lawan. Pukul aku sampai mati. Aula Sekte Zeng Yang. Ken Cheng juga seperti Zendi Yi. Aumannya mengguncang aula dan meraung seperti anjing gila. Instruktur. Pertempuran malam ini agak sulit dipercaya. Di bawah, Tetua Agung mengerang. Akan bisa diterima jika 1 atau 2 formasi teleportasi aula cabang tidak dihancurkan. Tetapi ini 9 aula cabang. Seharusnya bukan kebetulan formasi teleportasi kehampaan tidak dihancurkan. Kalau begitu periksa untukku. Ken Cheng meraung. Periksa dengan cermat. Aku ingin tahu apa yang terjadi malam ini. Dan apa yang menyebabkan Sekte Zeng yang gagal begitu parah. Sampai saat ini, dia belum mau menerima kenyataan kegagalan itu. Ke-18 aula melawan dengan 9 aula. Meskipun mereka melumpuhkan 9 aula Sekte Qin Yun, 9 aula Sekte Zeng yang mereka juga lumpuh. Dan dalam arti tertentu, mereka menderita lebih banyak dari kerugian Sekte Qin Yun. Itu adalah kegagalan. Kegagalan berdarah. Yang paling penting adalah dia membuat langkah besar dan merencanakan selama berhari-hari. Tetapi sebagai hasilnya seperti itu, bagaimana dia bisa rela menyerah? Bang, bang, bang. Di sini, pasukan koalisi Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang masih melakukan penyerangan terhadap formasi batas pelindung gunung Sekte Qin Yun. Dan setelah mendapat perintah dari atas, penyerangan menjadi semakin ganas. Melihat serangan yang luar biasa di aula Sekte Qin Yun, ekspresi Simon Gongsun dan yang lainnya sangat jelek. Sudah diduga, leluhur Sekte Qin Yun melirik keluar dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kita harus bersyukur bahwa pasukan cabang membela formasi teleportasi kehampaan. Jika tidak ada bala bantuan dari markas, korbannya Sekte Qin Yun akan sangat berat. Kurasa bukan pasukan kita yang membela formasi teleportasi kehampaan. Master Sekte Qin Yun, leluhur Sekte Qin Yun yang lain, membelai janggutnya. Aku merasa seseorang diam-diam membantu Sekte Qin Yun. Aku juga. Di samping Sekte Qin Yun, leluhur Tetua Agung, mengerang. Perasaanku adalah bahwa tangan besar diam-diam mengendalikan pertempuran ini. Dan tujuannya adalah untuk membuat ketiga sekte menderita. Ngomong-ngomong, vitalitas 9 aula telah dipertahankan. Leluhur Sekte Qin Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar dengan ekspresi yang sangat dingin. Dibandingkan dengan kita,
Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang kalah lebih buruk lagi. Zendiyi, kamu benar-benar terkutuk. Simon Gongsun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan telapak tangan. Tidak masuk akal untuk menyelidiki ini sekarang. Leluhur Qing Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Aku yakin bahwa serangkaian tindakan Zendiyi pasti tidak diketahui oleh Tong Xuan dan yang lainnya. Jika tidak mungkin untuk bergabung dengan Sekte Zheng yang untuk menyerang Sekte Qing Yun. Jadi, jika ingin menyelesaikan kesulitan saat ini, fokusnya masih pada Sekte Han Yue. Master Sekte Qing Yun merenung. Kalau begitu beritahu orang dalam di Sekte Han Yue. Laporkan kejadian malam ini kepada Tong Xuan dan yang lainnya. Jika Tong Xuan dan yang lainnya mengetahuinya, mereka pasti akan memerintahkan Zendiyi untuk mundur. Sulit bagi Sekte Zheng yang untuk mengalahkan formasi batasan wilayah pelindung gunung Sekte Qing Yun sendirian. Ini benar-benar tertekan. Simon Gongsun berkata dengan dingin, penuh niat membunuh. Sekte kita tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sejak Sekte Qing Yun mendirikan sekte ini. Bang, bang, bang. Ketika semua orang berbicara, pemboman di luar masih tidak berhenti. Tidak hanya tidak berhenti, tetapi tampaknya semakin ganas. Ditemani oleh suara ini, malam berlalu dalam sekejap mata, dan fajar menyingsing di negeri ini. Tetapi suara gemuruh dari pihak Sekte Qing Yun masih belum terputus. Setelah membombardir sepanjang malam, pasukan Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang tercengang karena tidak bisa meledak formasi batasan wilayah gunung pelindung Sekte Qing Yun. Ini adalah kota kuno yang besar. Harley Ye dan Nancy Ji, yang ditutupi jubah hitam, pun berjalan masuk. Keduanya tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual. Lautan diafragma Harley Ye benar-benar dilarang sepenuhnya. Di samping mereka, ada orang berjubah hitam, yang terlihat seperti seorang wanita. Di bawah jubah hitam, ekspresinya kusam, matanya kosong. Kalau perhatikan baik-baik, bukankah itu boneka Jeanne? Seluruh perkelahian 27 aula. Selama aku berlatih Taoisme selama hampir 100 tahun, aku belum pernah melihat perang kultivator sebesar itu. Begitu mereka masuk, keduanya mendengar orang-orang berdecak kagum. Kamu tidak melihat betapa tragisnya pertempuran itu. Beberapa orang yang pergi untuk menonton pertempuran berbicara dengan bersemangat. Jumlah orangnya banyak seperti lautan, menutupi langit dan tanah, sejauh yang bisa dilihat mata. Penuh dengan sosok berarmor. Tulang menumpuk menjadi gunung dan darah mengalir membentuk sungai. Siapa bilang bukan? Seseorang menghela nafas. Aku membuat perhitungan kasar. Dalam pertempuran kacau ini, jumlah Master Alam Kongmi yang tewas dalam pertempuran tidak kurang dari 100.000. Belum lagi kultivator alam Ling Su dan alam Zhen Yang. Pertempuran kacau 3 sekte. Ketiganya terluka. Bukankah pasukan Sekte Han Yue dan Sekte Qing Yun masih membombardir formasi batasan wilayah pelindung gunung Sekte Qing Yun? Mereka membombardir sepanjang malam. Dan tampaknya kedua sekte itu benar-benar inline membantai Sekte Qing Yun. Aku memang suka mendengarkan gosip ini. Di sini, Harley Ye melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Dengan kedua telinga tegak, itu menyenangkan untuk didengar. Kapan kamu akan melepaskanku? Nancy Ji berkata dengan acuh tak acuh di samping. Dia tidak lupa melirik boneka Jeanne di sampingnya. Ya, dia ditahan oleh Harley Ye. Dan boneka Jeanne di sebelahnya bertanggung jawab untuk mengawasinya. Wajah Nancy Ji sedikit dingin.
Terutama ketika dia memikirkan tentang tas penyimpanan yang dirampok oleh Harley Ye kemarin. Dia sangat marah. Ini bukan hal yang paling menjengkelkan. Yang menjengkelkan adalah bahwa tas penyimpanannya telah dirampok. Harley Ye bahkan telah menahannya. Dari tadi malam hingga sekarang, Harley Ye telah membawanya mengunjungi lebih dari selusin kota kuno. Tapi tidak membiarkan dia pergi. Untuk apa kamu terburu-buru? Harley Ye mencubit telinganya. Lautan diafragmamu telah dilarang dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika aku membiarkan kamu pergi seperti ini, hanya Tuhan yang tahu apakah kamu akan dirampok. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Biarkan saja aku pergi. Itu tidak bisa. Harley Ye segera melambaikan tangannya. Aku dibayar. Jadi aku harus mengantarkanmu kembali dengan selamat. Aku pikir kamu memiliki motif tersembunyi. Nancy Ji berkata dengan dingin. Dia tidak bodoh. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Harley Ye menahannya. Tetapi di sepanjang jalan, dia sudah mengenal orang di sampingnya ini. Kalau bicara halusnya, dia tidak etis. Dan jika bicara kasarnya, dia itu tidak tahu malu. Sekarang, ditahan oleh orang yang tidak tahu malu. Tujuannya pasti tidak sesederhana yang dia katakan. Mengkhawatirkan keselamatanku. Menipu. Memang. Seperti yang dikatakan Nancy Ji. Tujuan Harley Ye bukan di sini. Ketahuilah bahwa Nancy Ji adalah calon instruktur sekte Zeng yang di masa depan. Dia tidak akan pernah membiarkannya kembali. Bahkan jika dia melakukannya, premisnya adalah kultivasinya akan dihapus. Bukan karena dia kejam, tetapi perang terlalu kejam. Ketika saatnya untuk melepaskanmu, aku akan melepaskanmu. Kata Harley Ye tanpa malu-malu sambil memilih-milih di warung pinggir jalan. Kamu, pada saat ini, biarpun Nancy Ji sangat tenang, dia juga dibuat keki oleh Harley Ye. Selanjutnya, Harley Ye mengajak Nancy Ji berkeliling untuk waktu yang lama. Baru menghabiskan 3.000 batu spiritual untuk menyewa sebuah taman kecil di kota. Begitu dia masuk, Harley Ye memblokir seluruh taman kecil dengan beberapa jimat spiritual. Melihat Nancy Ji lagi, dia menatap Harley Ye dengan dingin. Dia berbalik dan berjalan pergi. Duduk di bawah pohon buah spiritual, memegang lututnya dengan kedua tangan. Bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wow, Harley Ye bertingkah seolah bukan apa-apa. Dia meregangkan pinggangnya dengan keras. Menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Mengeluarkan sebotol anggur. Dan minum dengan nikmat. Kakek naga. Apakah ada cara untuk memecahkan larangan lautan diafragma? Tak lama kemudian, Harley Ye memanggil naga kuno mistik. Mau tahu? Naga kuno mistik menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan penuh minat. Bukankah itu omong kosong? Tiduri dia. Aku akan memberitahumu. Dan asteris akeong tanda pagar asteris. Bersambung.